Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zaid bin Harisah radhiyallahu an. Keluarga Zaid bin Harisah hanyalah keluarga Arab biasa yang ketika itu sedang mengunjungi kerabatnya di kampung kabilah Bani Ma'an. Dan Zaid kecil diajak serta. Takdir Allah menghendaki akan mengangkat derajatnya setinggi-tingginya, tetapi melalui jalan musibah. Tiba-tiba sekelompok perampok Baduy menjarah perkampungan Bani Ma'an tersebut, dan sebagian penduduknya ditawan untuk dijual sebagai budak. Termasuk diantaranya adalah Zaid bin Harisah. Zaid bin Harisah yang masih kecil itu dijual di pasar Ukaz di Makkah. Ia dibeli oleh Hakim bin Hizam. Oleh Hakim ia diberikan kepada bibinya, Khadijah binti Khuwailid, yang tak lain adalah istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan akhirnya ia diberikan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menjadi khadam atau pelayan beliau. Walau saat itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam belum diangkat menjadi nabi dan rasul, tetapi pendidikan yang diberikan Zaid dari beliau merupakan pendidikan berbasis akhlak mulia, didikan yang berbasis kenabian yang menaikkan derajatnya dan mengantarnya menjadi salah seorang kelompok sahabat as-sabiquna awwalun. Ketika ayahnya Haris mendengar kabar bahwa putranya dimiliki oleh seorang keluarga bangsawan Quraisy di Mekah, ia bergegas mengumpulkan harta semampunya untuk menebusnya dari perbudakan. Ia mengajak saudaranya untuk menemaninya ke Mekah. Sesampainya di Mekah, ia menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan berkata, "Kami datang kepada Anda untuk meminta anak kami. Kami mohon Anda bersedia mengembalikannya kepada kami dan menerima uang tebusan yang tidak seberapa banyaknya ini." "Tidak harus seperti itu," kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. "Biarlah ia memilih sendiri. Jika ia memilih Anda, saya akan mengembalikannya kepada Anda tanpa tebusan apapun. Tetapi jika ia memilih saya, maka saya tidak bisa menolak orang yang dengan sukarela mengikuti saya." Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh seorang untuk memanggil Zaid. Sementara itu tampak kegembiraan Haris dengan penjelasan beliau. Ia akan memperoleh kembali anaknya tanpa tebusan apapun. Begitu pikirnya. Ketika Zaid telah datang, beliau berkata kepadanya, "Tahukah engkau siapa dua orang ini?" "Ya, saya tahu," kata Zaid. "Yang ini ayahku, satunya lagi adalah pamanku." Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan permintaan ayahnya dan juga tentang pilihan yang beliau berikan kepadanya. Tanpa berpikir panjang, Zaid berkata, "Tak ada pilihanku kecuali Anda. Andalah ayahku dan Andalah juga pamanku." Mendengar jawaban Zaid ini, ayah dan pamannya terkejut. Tetapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tampak berlinang air mata karena haru dan syukur. Beliau memang sangat menyayanginya seperti anak sendiri, sehingga bagaimana secara manusiawi beliau akan merasa kehilangan jika Zaid memutuskan untuk kembali kepada keluarganya sendiri. Segera saja Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membawa Zaid ke Ka'bah, di mana biasanya para pembesar Quraisy berkumpul. Kemudian beliau berkata lantang, "Saksikanlah oleh kalian semua, mulai hari ini Zaid adalah anakku. Ia ahli warisku dan aku ahli warisnya." Memang budaya Arab saat itu membenarkan mengangkat anak yang statusnya sama seperti anak kandung. Sejak itu Zaid dikenal dengan nama Zaid bin Muhammad. Dalam perkembangan selanjutnya, ketika telah tinggal di Madinah, Al-Quran melarang penisbahan kecuali kepada ayah kandungnya. Begitu juga anak angkat tidaklah sama dengan anak kandung. Salah satu cara Allah Subhanahu wa taala membongkar budaya jahiliyah ini adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan menikahi atau lebih tepatnya
dinikahkan dengan janda Zaid bin Harisah, yakni Zainab binti Jahsy. Melalui firman Allah dalam surah Al-Ahzab ayat ke-37, Zaid sendiri kemudian dinikahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Ummu Kalsum binti Uqbah, saudara dari Hindun binti Utbah, istri Abu Sufyan bin Harb. Mendengar pernyataan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini, Harisah menjadi tenang. Ia tidak perlu lagi merisaukan bahwa anaknya akan terlantar atau tersiksa karena statusnya sebagai budak. Ia kembali ke kaumnya dengan hati riang dan bangga. Zaid bin Harisah menjadi kelompok pertama pemeluk Islam karena ia tinggal bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia menjadi orang yang kedua setelah Khadijah radhiyallahu an, atau ketiga setelah Ali bin Abi Thalib yang meyakini kenabian Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia begitu disayang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di samping karena ketinggian akhlaknya sebagai hasil didikan beliau sendiri, kecintaannya kepada Nabi juga begitu besar. Ia rela menderita dan kesakitan demi keselamatan beliau. Hal ini tampak jelas ketika ia mendampingi beliau menyeru penduduk Taif untuk memeluk Islam. Ketika Abu Thalib dan Khadijah wafat, tekanan dan siksaan yang dilakukan oleh kaum kafir Quraisy makin meningkat. Karena itu, beliau berinisiatif untuk menyeru penduduk Taif untuk memeluk Islam. Kalau berhasil, setidaknya bisa mengurangi dan menghambat tekanan kaum Quraisy. Karena Bani Saqif yang mendiami kota Taif adalah kabilah yang cukup kuat, beliau menempuh jarak sekitar 90 atau 100 km dengan berjalan kaki, hanya berdua dengan Zaid bin Harisah. Selama 10 hari tinggal di Taif, ternyata tidak ada seorang pun yang menyambut seruan beliau. Bahkan akhirnya mereka mengusir beliau dari kota Taif. Tidak cukup itu, mereka mengumpulkan beberapa orang jahat dan para budak mengerumuni beliau, membentuk dua barisan di kanan kiri jalan, dan mereka mencaci maki serta melemparkan batu kepada mereka berdua. Zaid bin Harisah mati-matian melindungi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari serangan lemparan batu tersebut. Tak terkira luka-luka di kepala dan tubuhnya, karena mereka terus melakukan serangan batu tersebut sepanjang 4,5 km atau 3 mil perjalanan, sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan Zaid masuk dan berlindung ke dalam kebun milik Utbah bin Rabi'ah dan Syaibah bin Rabi'ah, seorang tokoh Quraisy. Luka mengucur hampir dari seluruh bagian tubuh Zaid. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri juga terluka. Bahkan salah satu urat di atas tumit beliau putus sehingga darah membasahi terompah beliau. Tetapi Zaid justru lebih mengkhawatirkan luka pada kaki Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam daripada luka-luka yang dialaminya. Persoalan belum selesai sampai di situ. Kaum Quraisy dengan pimpinan Abu Jahal ternyata telah bersiap-siap menolak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk memasuki Mekah, bahkan akan mengusir beliau. Zaid bin Harisah bertanya, "Bagaimana cara engkau memasuki Mekah, ya Rasulullah? Padahal mereka telah berniat mengusir engkau." "Wahai Zaid," kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "sesungguhnya Allah akan menciptakan kelonggaran dan jalan keluar dari masalah yang kita hadapi ini. Sungguh Allah pasti akan menolong agamanya dan memenangkan nabinya." Setelah hijrah ke Madinah, Zaid tidak pernah terlewat berjuang bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq, dan lain-lainnya, semua diterjuninya tanpa kenal menyerah. Jika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengirim suatu pasukan, sementara beliau sendiri tidak mengikutinya, pastilah Zaid yang ditunjuk sebagai pemimpinnya. Misalnya perang Al-Jum'ah, At-Taraf, Al-Is, Al-Hismi, dan beberapa perang lainnya. Tibalah pertempuran Mut'ah.
sebuah pertempuran tidak berimbang antara pasukan Muslim yang hanya 3.000 orang melawan pasukan Romawi dan sekutunya sebanyak 200.000 orang. Pemicu pertempuran ini adalah terbunuhnya utusan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ke Busra, Haris bin Umair radhiyallahu an, oleh Syurahbil bin Amr, pemimpin Balqa yang berada di bawah kekuasaan Kaisar Romawi. Pasukan Muslim 3.000 orang saat itu adalah yang terbesar yang pernah dipersiapkan beliau, dan beliau tidak pernah menyangka bahwa pasukan Romawi akan menghadapinya dengan prajurit sebanyak itu. Tetapi seperti memperoleh pandangan ke depan, beliau menunjuk 3 orang sebagai komandan secara berurutan. Pertama Zaid bin Harisah, kedua Ja'far bin Abi Thalib, dan ketiga Abdullah bin Rawahah. Ketika pasukan tiba di Mu'an, tidak jauh dari Mut'ah, mereka baru memperoleh informasi bahwa pasukan Romawi sebanyak 200.000 orang. Mereka bermusyawarah tentang jalan terbaik, sebab kalau nekat bertempur sama saja dengan bunuh diri. Setelah banyak pendapat yang masuk, diputuskan untuk memberitahukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jumlah pasukan yang harus dihadapi. Setelah itu terserah petunjuk beliau, apa akan terus melawan, menunggu bantuan, atau nanti terserah perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi pendapat tersebut ditentang oleh komandan lapis ketiga, Abdullah bin Rawahah. Menurutnya, pertempuran ini adalah karena Allah dan agamanya, bukan karena jumlah pasukan yang dihadapinya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memerintahkan dan tugas mereka melaksanakannya. Apapun hasilnya adalah kebaikan semata, yakni kemenangan atau gugur sebagai syahid. Pendapat Ibnu Rawahah tersebut seolah menyadarkan mereka dan menggelorakan semangat berjihad kaum muslimin tersebut, bukan semata-mata takut dan bunuh diri. Pertempuran hebat antara 3.000 pasukan melawan 200.000 pasukan sangat mudah diramalkan bagaimana kesudahannya. Dan seperti diramalkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Zaid bin Harisah gugur dengan luka-luka yang tidak bisa dibayangkan bagaimana parahnya. Jauh lebih parah daripada luka-lukanya sepulang dari Taif. Namun demikian, tampak sesungging senyum di bibirnya, karena sesungguhnya lah ia tak sempat melihat dan mengamati medan pertempuran. Kebun-kebun surga dan bidadari-bidadari yang jelita seolah menyerunya untuk segera datang, sehingga apapun dan siapapun yang menghalangi jalannya ditebasnya habis dengan pedang dan tombaknya. Dan ia benar-benar telah merasa gembira dan ridho ketika tubuhnya roboh tak bergerak karena luka-luka yang dialaminya. Sementara ruhnya terbang tinggi memenuhi panggilan kasih sayang ilahi. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati.